Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan berkahnya, dengan ridhonya. Kita pagi hari ini berkumpul di rumah Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada kekurangan apapun, dalam keadaan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan terus iman Islam kita dan umur kita yang penuh barokah ini sampai kita mati kelak. Salam dan salawat kita panjatkan bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak di yaumil mahsyar wajah kita ini bercahaya, sehingga baginda Nabi mengenal kita ini adalah umat-umatnya, dan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus Ketua DKM, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini di keliling-keliling saya sampai di Kota Depok kembali. Hampir setiap minggunya saya itu kelilingnya di Jawa Barat, Bapak Ibu, di Bandung, di Garut, di Tasik, hampir lebih banyak itu. Lalu kemudian kenapa temanya Al-Quran dan kesehatan? Karena sejak tahun 2010 saya di antara perjalanan-perjalanan dakwah saya mengamati awalnya adalah ketika saya bolak-balik umroh. 3 bulan sekali saya bimbing umroh, 3 bulan sekali bawa wali kota, pejabat dan segala macam. Namun yang menjadi pertanyaan saya, kalau kita ada di Mekah, kalau kita ada di Madinah, kenapa rumah sakit yang begitu bagus ada di sana itu nggak ada pasiennya, Bapak Ibu? Benar gak? Benar gak yang sudah umroh, sudah haji pasti begitu kan? Rumah sakit segitu besarnya di Mekah, di belakang Grand Zamzam, kalau kita cek pasti hanya ya paling banyak 10. Sedangkan kita di Indonesia klinik kecil aja ngantri, benar nggak? Makanya bisnis BPJS ini luar biasa. Umat Islam di Indonesia ini atau di dunia barangkali ya, beberapa waktu lalu, 2-3 tahun lalu kita dikenakan dengan wabah yang namanya COVID, benar nggak Pak? Ya. Kalau film, Bapak Ibu kalau nonton film ya, film-film Hollywood ya, 007 atau film-film yang legendaris gitu, iklannya kan 3 bulan sebelumnya ya. Ketika kita sudah ngeliatin trailernya, lalu kemudian dulu itu kita berburu untuk bisa nonton dan beli tiketnya begitu ya. Nggak jauh beda Pak sama COVID. COVID itu iklannya begitu Pak, 3 bulan tuh terus, sehingga orang batuk pilek aja saling curiga. Benar nggak ya? Saya sedih tuh waktu zaman COVID. Satu staff nih ada yang batuk, nengok langsung. Ya. Ini yang sangat kita, saya pribadi sangat menyayangkan bagaimana kita keyakinan kita kepada Al-Quran. Al-Quran kita ini dibaca kalau rutinnya Ramadan. Rutinnya bacaan kita, rutinnya dengan Al-Quran itu kapan sih? Ramadan sudah. Selebihnya kadang-kadang
paling malam Jumat, itu pun juga surat Al-Kahfi udah empot-empotan ya kan. Padahal sesungguhnya sekarang ini Allah itu menunjukkan sama kita dengan peristiwa Palestina, Gaza dan segala macam Israel membombardir Palestina. Coba lihat yang meninggal, dia meganginnya cuma Quran, dia nggak megangin lagi hartanya yang lain, dia megangin Al-Quran. Kenapa Israel kalah terus? Karena sesungguhnya orang Palestina, dia bicara begini, dia bertahan mati, nggak bertahan juga mati, benar nggak Pak? Ya mendingan mati syahid. Ketika dia berusaha melawan Israel, dia ketembak, ya sudah sakit. Kenapa orang-orang Israel tentaranya lari kocar-kacir? Ada satu tentara Hamas datang, Israel lari, kabur. Karena dia tahu, karena Israel ini nggak siap mati, sedangkan Hamas ini udah siap mati, satu siap mati. Jadi berhubungan dengan kesehatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya di Mekah di Madinah, saya sering bertanya, kenapa nih yang orang-orang Arab ini bahasanya umur 50 dia makan kebab, ya, makan kebab, dagingnya itu daging unta, kadang daging kambing, dia makan kari. Kenapa nggak kayak di Indonesia ya, dikit-dikit kolesterol, dikit-dikit nengok udah susah, ya makan udang dikit cumi udah susah gitu ya. Analisa itu saya terjemahkan dalam satu tesis saya kepada satu orang pada waktu itu, adalah orang yang sakitnya diabetes, yang menurut dokter katanya penyakit diabetes ini gak bakal sembuh. 2 tahun saya menganalisa tesis orang ini dan sembuh akhirnya. Ternyata teori dokter itu bahwa penyakit yang kita derita ini nggak sembuh itu bohong. Alhamdulillah di Bandung saya berbicara berdua di sebelah saya salah satu profesor Dr. Ismoyo, lanjutannya saya nggak tahu ini apa namanya, ilmu kedokterannya. Dia ahli penyakit dalam dan penyakit spesialis jantung. Ada yang sakit jantung di sini? Ada Pak? Nggak apa-apa, tunjuk tangan aja. Ya, dokter ini lulusan S1-nya lulusan dari rumah sakit, lulusan dari kampus Unpad. Lalu kemudian S2, S3-nya dia ngambilnya di Amerika. Ketika bersebelahan dengan saya, kebetulan yang ngadain adalah Majelis Taklim sekota Bandung. Temanya adalah menjaga kesehatan dan terapi dengan Al-Quran. Ketika ada pasien bertanya, Pak dokter saya sakit GERD, lambung saya sering bermasalah. Kalau udah lambung saya bermasalah, dada saya panas. Ketika dada saya panas, tenggorokan saya langsung kebakar. Dokter itu mengatakan itu harus di endoskopi dulu, nanti seberapa jauhnya. Lalu saya bilang begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dokter, Al-Quran itu sesungguhnya sudah menjaga itu. Al-Quran itu sudah menjaga itu. Terus dokter itu jaganya gimana Qurannya? Kebetulan dia Nasrani. Saya bilang, saya pernah menangani 2 tahun orang diabetes. Oh, gak ada obatnya itu. Paling kalau obat-obatannya itu adalah pemecah gula darah, kemudian kalau enggak dia suntik insulin setiap habis makan. Saya bilang enggak. Apa obatnya? Al-Quran saya nyuruhnya berpuasa. Jadi orang-orang yang diabetes wajib sering berpuasa. Kenapa harus sering berpuasa? Karena orang diabetes makan, perutnya
ini, ya, di perutnya ini ada pankreas yang ketika masuk makanan semuanya itu nggak dicerna lagi oleh pankreas karena pankreasnya mengalami kerusakan, sehingga makanan yang kita makan berikut lemak-lemaknya masuk nih ke lambung. Nah, orang-orang yang sakit diabetes penyakitnya adalah makanan yang dia makan dalam perutnya itu baru bisa diurai, dicerna itu 6 sampai 7 jam. Maka kalau dia sakit diabetes, dia sarapan pagi, jam 7 dia sarapan, kemudian nanti jam 9 dia ikut pengajian, jam 12 dia makan, jam 9 dia makan risol, dia makan lontong, dia makan pastel, jam 12 siang cek Pak, pasti gula darahnya di atas 200. Karena dia tidak melewati 6 sampai 7 jam. Tapi kalau ada orang yang sakit diabetes, dia makan pagi, dia sarapan, kemudian dia makan lagi 7 jam, 8, 9, 10, 11, 12, 1, jam 2, dia aman. Bahkan beberapa pasien-pasien yang sakit diabetes, ketika dia puasa, lalu kemudian dia tidak makan siang, dia hanya sahur, lalu kemudian 12 jam kemudian dia baru makan, maka dia nggak punya pantangan. Artinya dia boleh makan nasi, dia boleh makan lain-lain, karena memang kadar gula dalam darahnya setiap 12 jam itu sudah kembali menjadi normal. Ini yang saya analisa tentang penyakit diabetes. Lalu di tahun 2016 saya lebih banyak membacakan Al-Fatihah kepada orang-orang peserta penyakit kanker di rumah sakit Darmais, kanker serviks. Kemudian salah satu petinggi Jawa Barat, ibu mertuanya sakit kanker usus. 4,5 bulan saya bacain tiap minggu ayat Al-Quran, nggak jadi di kemo. Orang di Cimanggis sakit kanker serviks, kalau buang air kecil, buang air besar isinya darah terus, 6,5 bulan kankernya hilang. Bapak ibu yang sakit jantung, kalau jalan dikit minum air ketumbar. Bapak ibu yang sering darah tinggi, yang kalau bacaan doanya adalah surat Amlodipin ayat 10 gitu ya, artinya bukan surat Quran ya, tapi obat Amlodipin 10 mg, benar ya? Buang gitu. Apa gantinya? Tiap hari Bapak Ibu, kalau untuk supaya cuman gula tekanan darah supaya normal, bacaannya surat Ar-Rahman. Ibu mau coba? Boleh. Hari ini ada istri saya bawa tensi, yang hari ini ada tensinya di atas 150, boleh nanti kita bacakan Fatihah sama surat Ar-Rahman dalam hitungan menit turun berapa digit. Inilah dia bahwa sesungguhnya Quran kita ini tidak hanya harus dibaca tetapi diyakini. Saya ngutip sedikit tentang ayat Al-Quran di mana kata Allah dalam surat Yunus ayat 57, Allah mengatakan, wahai manusia. Kalimat itu seluruh manusia. Kalau Allah sudah mengatakan wahai manusia, berarti beriman gak beriman bagi Allah itu sama. Surat Yunus ayat 57, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran, dan dari Tuhanmu penyembuh penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi yang beriman. Jadi kalau kita yang beriman wajib meyakini bahwa
penyembuh kita itu adalah Al-Quran. Bahkan di dalam satu hadis diriwayatkan Imam Bukhari, dikatakan oleh baginda Nabi, sesungguhnya manusia ini ketika dia ditimpakan oleh satu penyakit, maka yang didekati adalah kemusyrikan. Kemusyrikan yang seperti apa? Saya sakit nih, vertigo nih, kayaknya saya harus ke rumah sakit itu, ketemu sama dokter Rudi. Kalau nggak dipegang sama dokter Rudi, saya nggak sembuh. Musyrik. Yang nyembuhin kita siapa? Allah. Bapak Ibu mau ngecek ya kalau hari ini Bapak kena kolesterol atau enggak, atau punya kolesterol lebih tinggi dikit ya? Cara ngeceknya gampang, Pak. Cara ngeceknya gampang. Saya peragakan. Kita duduk ini, lalu kaki kita begini, lalu kita duduk santai. Saya gemuk nih ya, 1 menit. Kalau kita sakit semua, kolesterol. Coba Pak, ada yang mau? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan obat kolesterol. Obat kolesterol itu bukan Lipitor. Obat kolesterol itu watini wa zaitun, buah tin atau buah zaitun. Jangan kimia Pak, kita udah di atas 50. Ginjal kita nggak kuat sama kimia yang udah di atas 10 sampai 20 mg, bahaya Pak. Jadi orang kolesterol itu obatnya apa? Satu adalah buah tin, kemudian yang kedua adalah buah zaitun. Kalau nggak ketemu buahnya apa? Minyak zaitun. Itu yang nomor 1 Pak. Karena seluruh penyakit kita ini disebabkan oleh kolesterol. Saya kupas ayatnya tentang penyakit yang berhubungan dengan kolesterol. Biasanya kalau kolesterol naik, yang sakit apa Pak? Kepala ya Pak? Belakang nih ya. Maka obatnya apa? Yang pertama, wajib membaca Al-Fatihah. Lihat dalam Al-Quran, pembukaan kita buka Quran, yang keluar pertama adalah Al-Fatihah, baru Alif Lam Mim, benar ya? Kita sholat nggak ada Fatihahnya, syah nggak? Nggak sah. Berdoa begitu Pak, baca dulu Al-Fatihahnya. Setelah Al-Fatihahnya buat orang sakit kepala, orang sakit vertigo, orang sakit yang suka migrain, maka bacanya surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Bacain Pak, surat Al-Hasyr. Pegang ini. Setelah itu apa yang dibaca? Surat Al-Anbiya ayat 83. Benar Pak. Saya punya bapak saya itu senangnya udah umurnya 80, tapi kalau musim durian suka keliling sendiri beli durian. Pulang-pulang udah pegel. Ya, jadi saya bacakan Al-Fatihah, kemudian saya bacakan lagi yang minta kepada Allah surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, surat Al-Anbiya ayat 83. Lalu apa penyebab seluruh penyakit kita ini? Penyebab stres. Penyakit-penyakit yang muncul dalam tubuh kita ini adalah disebabkan
disebabkan oleh penyakit awalnya adalah stres. Stres yang dimana Ustaz? Stres yang belum satu kejadian, tapi kita dalam otak kita ini sudah berprasangka akan kejadian, sehingga Allah mengikuti prasangka hamba. Sugesti kita, akhirnya Allah, ya sudah, dia prasangka kalau aku nggak jaga dia sakit beneran Pak. Jadi kalau orang yang ada darah tinggi, atau orang yang setiap hari harus mengkonsumsi ya yang namanya obat amlodipin, mulai kurangi Pak. Baca surat Ar-Rahman Pak, pagi sama sore. Kenapa? Karena kita nggak tahu siang kita makan apa. Apa makan gulai kambing, apa kita makan paru dan lain-lainnya, kita boleh. Karena kalau kita kebanyakan minum amlodipin, itu di dalam darah kita itu kan, kalau orang sakit tekanan darah tinggi itu sebenarnya karena di darah kita itu mengental Pak. Tapi kalau kita minum amlodipin, encer, yang jadi masalah ginjal kita Pak, karena ginjal kita butuh darah yang cukup mengental. Kalau encer dia cair. Sama Pak, mobil kita kalau masih muda, tahun muda, kita pakaiin oli yang ukurannya 10-20 ya, 10-20 atau 0-20, larinya kencang Pak. Tapi kalau mobil kita udah tahun 90-an atau tahun 2000, pasti olinya harus yang lebih kental kan, 20. Jadi kita kalau udah umur di atas 40 ke atas, maka kebutuhan darah kekentalan kita tidak sama dengan usia yang di bawah 40. Nah itu yang hubungannya ya. Kemudian kalau orang yang sakitnya dia berhubungan dengan jantung. Orang kalau udah sakit jantung, sugestinya apa Pak? Pasang ring, benar nggak? Ya, orang yang sakit jantung pikirannya, aduh, jantung koroner nih, atau pasang ring nih, gitu kan? Padahal orang sakit jantung itu, atau orang yang kena kolesterol, awalnya kolesterol itu kenapa sih? Dalam aliran darah kita kan banyak lemak nih. Jadi asupan perjalanan darah dari jantung ke otak kita dan ke seluruh kaki kita ini nggak lancar karena banyaknya lemak-lemak dalam ini. Nah, jantung ini memompakan, lalu kemudian banyak yang di perjalanan nggak sampai dengan seluruhnya. Contoh saja. Orang sakit diabetes, coba lihat kakinya. Lama-lama kakinya hitam, warnanya ungu, benar nggak? Kenapa itu? Karena orang diabetes, kakinya pasti kesulitan mendapatkan sumber darah, sehingga akhirnya dia lama-lama kalau dia sakit busuk, akhirnya diamputasi. Saya udah survei semuanya, ternyata orang-orang diabetes itu kalau pagi jam-jam segini harus jalan Pak, nemuin rumput, embunnya, kata Rasulullah, embunnya dari rumput itulah yang membantu sel-sel di bawah kaki. Itu tuh. Makanya kita harus, orang diabetes obatnya apa? Jalan kaki Pak. Bapak makan nasi padang, terus kemudian periksa nih, gula darahnya 225.
Kalau di rumah ada treadmill atau di daerah kita mau jalan kaki setengah jam sampai kita keringatan lepek, cek lagi pasti turun 120. Jadi sebenarnya tanpa obat pun sudah bisa gula darah itu kembali normal asal tubuh kita ini berkeringat. Di Mekah, di belakang Grand Zamzam. Baik, saya lanjutkan tentang jantung. Maka jantung itu setelah dibacakan Al-Fatihah, yang dibaca apa? Surat Qaf ayat 16. Pegang dadanya, bacain surat Al-Qaf ayat 16. Kemudian Al-Baqarah ayat 74. Karena jantung ini ketika dia ngos-ngosan, dia nggak bisa menerima di otak sinyal satu kejadian yang tiba-tiba. Tapi kalau kita bacain ayat Al-Quran, oh iya, seluruh kehidupan kita di dunia ini sesungguhnya sudah Allah atur. Maka di ayat tadi Allah menerangkan sesungguhnya yang atur kehidupanmu adalah aku. Ya sudah, pasrahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah surat Al-Baqarah ayat 74, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, dan kemudian surat tadi udah ya, Al-Baqarah ayat 74. Terakhir untuk orang-orang yang diabetes. Orang diabetes ini doanya adalah Al-Baqarah tadi, Al-Fatihah. Kemudian mereka membaca surat Al-A'raf ayat 31. Di mana bacanya? Orang diabetes tuh rusaknya tuh di lambung sebelah kiri. Pankreas itu ada di lambung sebelah kiri. Kemudian Al-Baqarah ayat 108 dan surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Al-Baqarah 168 dan surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Itu salah satu Al-Quran yang saya pakai ketika berhadapan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kesehatan. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang 3 tahun yang lalu kita dilanda COVID. Tapi sesungguhnya COVID itu tidak sebahaya iklannya, Bu. Karena sampai hari ini saya nggak pernah suntik COVID, nggak pernah. Tapi ngobatin menteri-menteri yang kena COVID yang pakai selang ventilator dengan bacaan Quran di RSPAD udah beberapa kali. Kasih air Zam-Zam sembuh. Benar, Pak. Itu kenapa? Karena keyakinannya pada Al-Quran. Saya kena gak COVID? Barangkali karena batuk, pilek. Tapi saya biasa aja baca Quran, wudu, ya. Lalu kalau kemudian jantung, atau kalau ada yang bilang ini nyium nggak ada rasanya, iya kan, flu yang kalau tingkat tinggi juga nyium, tapi sekarang juga nggak ada rasanya, bukan COVID. Saya ngobatin salah satunya adalah wakil kepala bulog Maijen Bakhtiar, ya. Kemudian itu salah satu wakilnya Budi Waseso. Oh, itu udah di ventilator, saturasinya 80.
Saya masuk di ICU, saya bacakan ayat Al-Quran, ya Allah, saya yakin Al-Quran ini adalah asyifah. Saya yakin tidak ada setan sekalipun yang mampu berkenaan dengan surat Al-Baqarah. Saya bacakan. 2 hari sembuh. Teman-teman di kalangan NU bilangnya, oh Ustaz terlalu yakin karena emang Al-Quran gitu. Bukan, saya Muhammadiyah. Jadi kalau urusan doa nggak ada urusannya faham A, faham B, faham C. Fahamnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di era 2006-2012 saya sama Pak Bin Samsudin dekat. Bahkan teman saya itu sekarang direkturnya Muhammadiyah TV. Saya datang ke sana. Tapi keyakinan itu kalau sudah yakin sama Al-Quran pasti yakin. Betul. Ini saya mau kasih tip buat Bapak Ibu yang kalau di usia-usia lanjut sudah merasa punya, kalau naik tangga agak sakit ya, agak ngos-ngosan ya, maka Bapak Ibu harus sering-sering ya itu pola makannya, jauhi yang kolesterol, kemudian sering mengkonsumsi apel ya. Ada yang sekarang iklan-iklan sekarang cuka apel, jangan cuka apelnya. Soalnya orang yang sakit lambung, sakit mah, dia minum cuka apel, lambungnya kena, karena asam. Jadi makan apel. Nah Bapak Ibu mungkin yang kalau duduk kita di majelis yang suka kerepotan bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Apa sakitnya dengkul, aki, benar kan ya? Iya. Obatnya gampang Pak. Di pasar juga ada. Beli ikan gabus. Ikan gabus. Jangan gabus asin, nanti darah tinggi. Ikan gabus kemudian dikulitin tuh, kulitnya yang diambil, bukan dagingnya Pak. Kulitnya diambil, disisikin gitu ya, diseset kulitnya, lalu kemudian kulitnya direbus sama air 500 ml. Betul. Setelah udah jadi, airnya direbus ya, kemudian air rebusannya dibuang. Itu kulit dimasukin di blender sama paya 2 iris. Buah paya itu 2 iris, masukin paya matang ya, tambahin air baru buat segelas, minum. Maka itu otomatis dengkul kita nggak perlu lagi disuntik di rumah sakit, itu sembuh Pak. Zaman saya udah dari tahun lalu penyakitnya dengkul pada sembuh, alhamdulillah, Allah nyembuhkan. Lalu yang buat jantung apa ini? Yang jantung, yang tadi suka ngos-ngosan gitu, air 3 gelas, ambil ketumbar 1 sendok, rebus, airnya diminum Pak. Kalau yang suka kaku-kaku nih, jantung sama suka kaku-kaku, air, ketumbar sama jahe, jahenya diparut Pak, airnya yang diminum. Kalau emang sudah terdeteksi penyakit jantung, supaya nggak pakai ring, minumnya apa? Beli jagung, bukan
bukan jagungnya yang dimakan, rambut jagungnya diambilin, direbus sama air rebusan rambut jagung. Jadi apa yang saya sampaikan ini sudah 10 tahun lebih, ya 2009 sudah mulai ditesiskan, kemudian 2011 sudah dijalankan. Sehingga akhirnya orang yang punya penyakit jantung, penyakit jantungnya tetap ada karena makanannya susah, kolesterol berjalan. Tapi alhamdulillah gak ada yang pakai ring. Sehingga akhirnya Allah kasih kesehatan. Lewat apa? Lewat bacaan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya ketika kita meyakini bahwa yang menyembuhkan kita Allah, maka komunikasi yang paling hebat kita dengan Allah adalah membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Yang paling utama sebenarnya bagi kita ini para bapak-bapak, penyakitnya otomatis seringnya apa? Darah tinggi. Ya kan ada aja anak kita lah yang nggak bisa dibilangin. Ya kadang-kadang kita ngasih duit ke istri, tengah bulan udah habis, kan begitu kan. Untuk menghindari kita stroke, nah ini kalau stroke ini urusannya lebih banyak laki-laki. Bacalah surat Ar-Rahman pagi sore. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, ketika orang stroke bisa mengkancingkan bajunya, itu udah prestasi besar. Benar gak? Dia ngangkat aja susah, dia bisa ngancingin itu udah alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nah kita ini lagi sehat, kadang melupakan nikmat-nikmat Allah yang tiap hari kita nikmati. Maka itu pada kajian pagi hari ini, mudah-mudahan kita selalu mengingat Allah dalam satu helaan nafas. Satu kebaikan Allah kita harus hargai, supaya kita yakin betul bahwa Allah itu selalu menjaga kita. Waktu zaman Covid, Bapak Ibu, ada duit 1 juta itu dibela-belain ngantri beli oksigen yang cuma segini, benar nggak? Beli oksigen segini kan 1 juta tuh. 2 jam juga udah habis. Bayangin kita 24 jam nih makan oksigen, kurang lebih berapa lama? Berapa puluh juta. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau Bapak Ibu nanti mau coba, waktunya nggak cukup, tapi yang darah tinggi coba tes. Kebetulan saya bawa tes tensi, lalu bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat yang tadi disampaikan, itu hitungan menit Allah langsung turunkan, nggak pakai nungguin obat. Mudah-mudahan kita semua selalu jaga dari semua penyakit. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang sakit kanker, barangkali saudara kita, tetangga kita ada yang kanker, obatnya cuma rebus daun nangka. Ya, daun nangka itu 7 helai, kemudian direbus di panci. Dari 3 gelas kita taruh di panci, jadiin segelas. Itu diminumin pagi sore. Kemudian orang yang kanker wajib baca Quran, terutama Al-Baqarah. Karena sel kanker ketika dibacakan ayat Al-Quran, terutama Al-Baqarah, kanker itu tak kayak penyakit setan. Jadi takut tidak berhenti dia. Karena kanker itu bunyi kayak jangkrik di badan kita. Nyebar gitu ya. Kalau untuk orang diabetes, obatnya yang pertama adalah 2 siung kayu manis, ya, 2 siung kayu manis, taruh di panci, 1 panci penuh, rebus,
sampai dia nanti kayak teh gitu warnanya, minumin pagi sore. Lalu kemudian untuk siangnya bagaimana? Kalau dia makan siang nanti naik, gimana caranya? Gampang. Ambil air panas, taruh di gelas, potongin pare tengahnya buang, potongin iris kayak cincin, 2 iris taruh, 1 jam minum. Insya Allah air pare itu akan menurunkan gula darahnya. Jadi demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang berkah, umur yang benar-benar akan sampai ke dalam masa kita di bumi ini, sehingga ketika kita pulang orang-orang di sekitar kita, anak keturunan kita tidak susah untuk mengurus kita. Karena kasihan juga anak keturunan kita kalau kita masuk ke rumah sakit yang membiayai mereka. Baik, kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dalam keadaan baik, dalam keadaan ilmu yang penuh keberkahan dan juga umur yang penuh keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah. Kalau setiap harinya kami terkadang melupakan semua nikmat-nikmat yang Engkau kirimkan setiap harinya. Bahkan kadang kami melupakan rezeki-rezeki subuh kami yang sebenarnya tidak ada yang lebih mulia daripada 2 rakaat sebelum subuh. Sungguh ya Allah, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Semoga kami semua ini Engkau ampuni dosa-dosanya. Engkau jadikan kami orang-orang yang bertakwa, dan Engkau matikan kami kelak dalam keadaan husnul khotimah. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Asyamirina wa syarikina wa qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil asyar. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabil aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat pengurus DKM Masjid. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan langkah kita selalu menjadi penggugur dosa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh. Ginjal yang udah cuci darah itu obatnya apa ya?